Nona meminta gadis jelek itu untuk menjaganya. Lalu pergi dengan teman sekelas laki-laki ke belakang kelas. Tia Lem benar-benar membenci perilaku cantik ini. Tapi ketika dia diajak bicara oleh cowok seksi sekolah, dia masih tersipu. Ibu Tia Lem adalah wanita yang cantik dan seksi. Ketika ibu mengantarkan makanan, dia terlihat oleh seorang hot boy. Jadi kami mendekati Tia Lem. Tapi Tia Lem tidak mengetahui hal ini dan mengira dia tertarik padanya. Saat melewati lapangan olahraga dia selalu menatapnya. Setelah terdeteksi aku akan menendang bola ke arahnya. Maaf menendangmu. Tia Lem mengutuk satu kalimat, lalu aku kabur. Tapi kemudian dia mengintip halaman media sosialnya lagi. Siapa yang mencurigai Tia Lem saat membawa pulang? Kami muncul dan bertanya apakah dia bahagia atau tidak. Dia takut kabur, jadi aku mengikutinya. Dia masih ingin pergi ke rumahmu. Di perjalanan, aku masih menggodanya. Tia Lem pura-pura dingin tapi hatinya sangat bahagia. Dia juga melihat hatinya jadi aku mengikutinya dan tersenyum. Untungnya, pesan telah dikirimkan kepada Anda saat ini. Pesan dikirim oleh Ibu Tia Lem. Ibu mengatakan bahwa dia sibuk hari ini dan meminta Tia Lem untuk memasak sendiri. Hotboy begitu saya melihatnya, saya langsung membuat janji dengan Tia Lem untuk langsung makan siang. Meskipun mulut Tia Lem menolak, dia makan banyak. Siapa yang mengharapkan makanan kasserole semurah itu? Membuatnya mendedikasikan dirinya untuk musuh lagi. Ketika dia membawanya kembali, pria lain terus menggodanya. Sekarang dia melihat Ibu Tia Lem. Matanya tidak bisa lepas darinya. Itu ibu kandungmu. Sebenarnya Ibu Tia Lem bukanlah ibu yang baik. Dia bekerja sebagai agen real estate. Dia menggunakan kecantikannya untuk menjual rumah. Jadi aku tidak bisa sering bersamamu. Ini membuat Tia Lem kekurangan cinta dan kesepian. Lalu buat kesempatan untuk hotboy terantam. Di kelas Tia Lem ada murid pindahan bernama Tia Lem. Meskipun performanya bagus, dia sangat lemah. Biasanya dibully orang di kelas. Hanya Tia Lem yang ingin berteman dengannya. Terutama bajingan di sekolah. Bisa dibilang, Aka harus bentuk baru kan? Tia Lem menggumamkan nama ini di dalam hatinya, sungguh mesum. Tapi dia sangat menyukainya di dalam hatinya. Sepulang sekolah, saat Rantam hendak membolos kelas Tia Lem, dia menghentikanku. Tempat ini sangat membosankan. Ya, tempat ini membosankan jadi aku akan pergi. Bukankah tempat ini membosankan? Tia Lem selalu menjadi murid yang baik dan baik hati. Tapi kali ini dia tidak bisa menolak pesonanya. Mereka ke pantai. Rantam segera bercerita tentang almarhum kakeknya. Cerita ini telah memindahkan Tia Lem. Hidup kita seperti gelombang. Betapa hambar repetitif. Tia Lem masih berpikir dia secara bertahap menjadi salah satu sahabatku. Siapa sangka aku hanya berbicara untuk membuatnya lengah. Kemudian dia melepas kacamatanya. Dia pikir kecantikan batinnya menarik dia. Sebenarnya dia hanya untuk ibunya. Seolah-olah di tepi pantai ombak berombak. Tia Lem berubah dari seorang gadis muda menjadi seseorang seperti ibunya. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian dalamnya yang kotor. Hari berikutnya, dia menolak undangan Tia Lem untuk pergi ke bioskop. Dia pikir dia akan berkencan dengan Rantam mulai sekarang. Jadi dia menggunakan riasan ibunya. Lalu berdandan lalu memakai gaun yang sangat indah. Lepaskan kacamatamu dan gunakan lensa kontak untuk menggantinya. Mereka juga pergi ke bioskop. Tapi mereka pergi ke dua bioskop kecil dengan satu ruangan terpisah. Di bawah cahaya redup Tia Lem bahkan lebih cantik. Apakah kamu memakai makeup hari ini? Saat menonton film, dia memeluk Tia Lem. Lalu adegan biasa di bioskop swasta seperti ini. Setelah aksi selesai, Tia Lem berpikir dia akan tinggal bersamanya. Tapi dia mulai bosan dan terus berbicara melalui pengeras suara. Tia Lem tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Dia juga berencana membeli lilin. Jenis rambut apapun yang bisa dia tangani. Karena Tia Lem ingin meninggalkan kesan yang baik di Rantam. Siapa tahu pesan yang dikirimnya masih belum dijawab. Pada hari kedua dia langsung mencari Tran.
Lalu tanyakan apakah dia akan membalas pesannya. Ada persyaratan untuk segera membalaskah? Saya ingin melaporkan kepada Anda kah? Ketika aku melihat dia bosan denganku. Tia Lem memikirkan murid pindahan baru lagi. Dia murid yang baik tapi penurut. Di mana dia mengajaknya keluar dengan lebih normal. Ketika dia berbicara dengannya. Lalu keduanya sangat cocok. Sekarang grup obrolan sekolah telah merilis satu berita. Menghancurkan hidup Tia Lem. Tia Lem perlahan memberitahunya berita mengejutkan ini. Tia Lem merebut ponselku. Foto dia dan Tran Tam telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam grup obrolan. Ini membuat grup obrolan kelas dan seluruh sekolah tampak meledak. Sekarang semua orang tahu. Dia dan Tran Tam diam-diam memakan buah terlarang. Apalagi cowok lain udah bosen sama dia. Tia Lem sudah menjadi apel busuk di matanya. Kemudian Tia Lem menemukan Tran Tam untuk menghadapinya. Lalu dia kaget mengerti. Hubungan mereka hanya berhenti di ranjang teman. Dia bukan pacarnya. Jangan jadi gadis yang disukainya. Sejak saat itu bahkan di kelas. Atau di sekolah dia diejek oleh teman-temannya. Bahkan di kelas olahraga mereka tidak mengoper bola padanya. Dia telah menjadi objek terisolasi dari seluruh sekolah. Tia Lem menelepon untuk menanyakan apakah ibunya bisa tinggal di sisinya atau tidak. Tapi ibu memilih untuk mengabaikan. Karena dia bersama pria itu. Dibandingkan dengan seorang gadis, dia lebih suka dengan seorang pria. Tia Lem datang ke depan Tia Lem tapi tidak harus menghiburnya. Karena aku suka Tia Lem, aku cemburu. Tapi Tia Lem tidak terima. Anda lihat, seseorang punya janji dengan saya. Dia memilih untuk benar-benar bejat. Dia membuat akun sosial baru. Lalu berkencan dengan banyak pria yang berbeda. 680.000 pada 2 jam. Tia Lem cukup bodoh untuk membagi uang dengan dia. Tempat dia dan seorang tat pergi ke K juga merupakan bioskop kecil. Ketika dia bersama pria asing dia sangat gugup. Tapi kami sangat mahir. Tuntun dia pelan-pelan. Pria ini sudah punya pacar. Hanya saja kita tahu betul bahwa Tia Lem tidak bisa menjadi pacar resmi saya. Cewek dan pacar resmi berbeda. Tia Lem mendapati dirinya semakin asing. Tetapi ketika dia memilih untuk melangkah di jalan ini, dia tidak dapat kembali. Lalu dia mengeriting rambutnya dan memanjakan para siswa. Tidak ada kelas dan terlambat masuk kelas terjadi seperti biasa. Dia berdandan lebih cantik dari kecantikan kelas. Dia berubah dari bebek buruk rupa menjadi angsa cantik. Siapa tahu sakitnya di belakang. Hari saat Tia Lem berada di luar toilet. Aku melihat sahabatku dan Tran Tam keluar dari toilet. Itu sejak temannya masuk sekolah. Lalu sudah menjalin hubungan dengan Tran Tam. Tia Lem tidak peduli dengan hubungan yang rumit ini. Karena kurangnya cinta dia terus berkencan di aplikasi. Orang asing itu juga memberinya kue. Dia mengira ini mewakili cinta. Tapi para pria hanya ingin berhubungan seks dengannya. Setelah selesai, mereka seperti Tran Tam. Mereka mulai bosan dan tidak membalas pesannya. Tia Lem merasa bahwa karena dia tidak cukup cantik, dia tidak dapat dicintai oleh laki-laki. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk mencari orang di sekitar. Tapi entahlah, karena dia tidak tahu cara mencintai dirinya sendiri secara mandiri. Jadi tidak ada cinta. Suatu hari dia pergi menemui pasangannya seperti biasa. Siapa yang tahu kapan dia membuka pintu? Aku mengetahui bahwa teman kencanku adalah Tia Lem. Aku akan mengaku padamu. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Tapi saat ini aku hanya ingin bersamamu. Tapi Tia Lem tidak merasakan semua yang dia lakukan. Butuh simpati orang lemah seperti Tia Lem. Untuk sementara di kamar sebelah. Ibu Tia Lem juga berkencan dengan kekasih. Ketika ibu dan anak keluar dari pintu, mereka bertemu satu sama lain. Di perjalanan pulang, ibu dan anak bertengkar sengit. Siapa sangka orang tua seperti dia akan memainkan permainan seperti ini. Memilukan bagi seorang ibu melihat putrinya berubah seperti ini. Lalu ditanya berapa pria yang tidur dengannya. Mungkin di SMA tekanan tinggi.
akan membuat gadis 10 tahun yang terisolasi merasa tidak nyaman. Terutama mereka yang hidup dalam keluarga yang kurang kasih sayang dan bimbingan. Berharap orang-orang seperti itu bisa menonton film ini untuk memahami apa itu cinta sejati. Jangan merosot untuk kesenangan sementara. Kita harus belajar mencintai diri sendiri secara finansial, maka akan dihargai oleh orang lain.